Soekarno kan nggak pernah gundul ya, orangnya kan talenta sekali gitu ya. Tapi di Suka Miskin dia cukup. Halo sahabat Soekarnois, kembali lagi pastinya di YouTube channel Bung Karno The Other Stories. Dan pastinya kita juga masih ngomongin seperti tagline kita nih ya, serpihan sejarah yang tercecer dari Bung Karno. Kalau kamu ya sempat kelewatan ya untuk tahu cerita-cerita tentang Bung Karno, boleh langsung nonton video sebelumnya. Tapi jangan lupa saya itu nonton juga video yang ini karena nggak kalah seru nih cerita-ceritanya hari ini ya. Dan saya juga mau ngingetin kamu jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notification-nya supaya kamu selalu update dengan cerita-cerita dari sejarah-sejarah yang tercecer nih dari Bung Karno yang mungkin gak kamu dapetin di buku-buku lainnya, tapi kamu bisa dapetin di YouTube channel nih, yaitu Bung Karno The Other Stories. Dan seperti biasa kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Ini ada Mas Roso. Masih sehat pastinya ya, masih semangat juga ya. Dan pastinya jangan bosan-bosan untuk ceritain tentang Bung Karno ya, Iya, harus. Karena kita masih banyak cerita-cerita yang seru nih. Kalau kemarin kita udah ngobrolin seputar Bung Karno ketika di penjara ya, Bancai ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan dari Bung Karno yang sempat di Bancai, sekarang berpindah ke Sukamiskin, ya kan? Nah, kalau misalkan aku tuh kemarin sempat agak lupa nih nanyain, sebenarnya masih ada nggak sih masih penjara sel yang digunakan sama Bung Karno di penjara Bancai ini? Ya, jadi benar bahwa Soekarno selain pernah mendekam di penjara Bancai, juga kemudian di penjara Sukamiskin. Bancai itu sendiri sebagai sebuah bangunan penjara sudah dirata tanahkan, tetapi oleh pemerintah Bandung, situs yang berbentuk sel di mana Soekarno di penjara itu masih dilestarikan. Jadi Blok F nomor 5. Jadi kamarnya Bung Karno sekarang utuh di tengah-tengah bangunan yang sudah modern gitu loh. Jadi masih merupakan situs Bancai, menyisakan satu kamarnya Soekarno aja, penjara Bancai. Dan jadi sahabat Soekarnois kalau ke Bandung jangan lupa ziarah ya bukan ziarah, dia nengok lah bagaimana dulu Soekarno ditahan di ruang yang ukurannya 1,5 kali 2 meter, sangat pengap seperti itu selama 8 bulan dia tinggal di situ. Kayaknya sehari aja aku udah stres ya. Ini 8 bulan loh Soekarno ya dikurung di ruangan yang sangat sempit, gak ada jendela juga, cuma ada pintu, cuma ada lubang dikit, itu cuma bisa ngeliat ke depan aja lurus gitu ya. Nah jadi kalau kamu nih sahabat Soekarnois yang ngerasa kamu fansnya atau mungkin kamu sangat mengagumi Soekarnois, jangan lupa nih mampir ke selnya yang ada di Bandung ya. Kalau mau tahu alamat jelasnya langsung aja Google lah ya kalau itu. Nah kita akan pengen tahu nih cerita-cerita di Sukamiskin, karena kan kalau di penjara ya Bancai Bancai, tapi Bancai ini kan cuma sekitar 8 bulan. Nah, agak lama nih di Sukamiskin. Betul. Itu boleh tahu nggak berapa lama, Mas? Iya. Jadi proses persidangannya itu kan Agustus 1930 sampai bulan Desember. Dan akhir Desember dia divonis 4 tahun penjara. Jadi 8 bulan di Bancai, kemudian pindah ke Sukamiskin, dan berarti kan 8 bulan tambah vonis 4 tahun. 4 tahun. Tetapi pada akhir tahun 1931, ketika sudah menjadi setengah hukuman, Bung Karno bebas. Gitu loh. Jadi totalnya ya 8 bulan sama hampir 2 tahun ya. Jadi mungkin ya 2,5 hampir 3 tahun. Itu kenapa sih Mas dipindahin dari penjara yang di Jawa Barat ke Sukamiskin? Iya, dulunya di daerah Bandung ya, nggak jauh dari Bandung ya, Bancai ke Sukamiskin. Bancai sama Sukamiskin. Iya. Jadi alasan yang pasti karena sebenarnya selnya atau penjaranya lebih besar. Dan waktu itu kan nama Soekarno dalam persidangan itu sudah sangat naik lah, sehingga banyak juga desakan-desakan dari oposan Ratu Juliana di Belanda yang setengah membela bahwa Soekarno sebenarnya nggak bersalah gitu loh. Dia melakukan kegiatan yang
biasa-biasa saja sebagai seorang aktivis gitu loh. Karena desakan itu juga yang kemudian penempatan Soekarno di sel yang sangat-sangat sempit dan pengap menjadi sangat tidak manusiawi. Jadi karena itu juga untuk lebih meningkatkan citra manusiawinya pemerintahan Belanda, dia dipindahkan ke Sukamiskin. Karena memang kamarnya jadi lebih besar. Jadi kurang lebih ukurannya 2,5 kali 3 lah. Jadi hampir 6 meter persegi ya. Dan masih ada juga di Sukamiskin. Kegiatannya selama di Sukamiskin, karena kayaknya kalau Sukamiskin lumayan besar ya, penjaranya. Itu apa aja sih yang dilakukan selama di Sukamiskin? Jadi sebenarnya ini yang sangat monumental bagi bangsa kita adalah pledoi dalam sidang di Landrat, Bandung, ketika dia dituduh makar menggunakan pasal-pasal karet oleh pemerintah Belanda, lantas dia melakukan pembelaan. Nah, naskah pembelaan dia atau pledoi dia itulah yang diberinya judul Indonesia Menggugat. Itu yang sangat monumental. Salah satu karya tulis Bung Karno yang saya kira sangat bernas, berisi, dan ya bisa dikatakan masterpiece. Dan saya sih menduga bahwa naskah ini sudah dia persiapkan sejak dia di Bancai. Cuma mungkin selesainya pada saat di Sukamiskin. Itu periodenya kan antara dia dipindahkan dari Bancai ke Sukamiskin. Sedangkan sidangnya itu kan akhir Agustus sampai akhir tahun ya. Jadi mungkin draft-draftnya sudah dia susun di Bancai, kemudian dia sempurnakan di Sukamiskin. Pada saat jadwal sidang pledoi dia bacakan. Nah, cerita tentang penulisan pledoi Indonesia Menggugat juga sangat dramatis. Karena keterbatasan penjara, dia harus menulis di ruang sempit dan beralaskan pispot. Jadi alat yang mungkin setelah buat kencing dibalik itu untuk alas sebagai tempat dia nulis dengan penerangan yang seadanya. Jadi sangat dramatis, tapi karyanya itu sangat menggetarkan dunia. Nah, itu dibaca oleh tidak hanya para aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, tapi juga para pejuang-pejuang kita yang ada di Belanda gitu. Jadi nggak kehabisan akal ya, akhirnya walaupun nggak ada kertas, nggak ada buku, langsung aja di belakang pispot juga tetap dituliskan, dikeluarkan isi pikirannya gitu ya. Nah kalau waktu di Bancai itu kan cukup sempit ya, karena untuk pergerakannya Bung Karno ini kan supaya tidak terlalu banyak dan nggak boleh terlalu sering berkomunikasi dengan yang luar. Nah kalau untuk di Sukamiskin sendiri ini bagaimana? Cukup ketatkah atau ada ruangan khusus juga atau bagaimana? Ya, jadi kan gini, mungkin kalau kita analogikan dengan situasi lembaga pemasyarakatan sekarang, itu kan ada proses di mana seorang terdakwa ditahan, kemudian seorang terdakwa ketika sudah divonis dipenjara. Jadi Bancai bisa diartikan sebagai rumah tahanan. Tapi ketika divonis dia menjadi terpidana, maka tepatnya di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin. Nah, tentu ada perbedaan, karena kalau seorang tahanan itu nggak punya aktivitas sosial, tapi kalau dia sebagai napi itu ada istilahnya binaan. Jadi seluruh narapidana itu diberikan kegiatan. Jadi ada yang mungkin memilih bidang kayu, furniture, ada yang memilih mungkin bidang memasak. Soekarno sendiri memilih di bidang semacam percetakan. Jadi kerjaan dia tuh memotong-motong kertas ya sebelum dicetak. Jadi itulah masa sosialisasi dia sebagai seorang narapidana. Selain menjalani hari-hari dalam kurungan, dia melakukan pekerjaan sosial sebagai tenaga gunting kertas atau potong kertas. Itu kegiatan Soekarno waktu di Sukamiskin. Nah, tapi yang juga sangat menarik itu bahwa suasananya sih nggak terlalu beda jauh kalau menurut saya. Hanya tempatnya lebih luas. Karena digambarkan dalam buku Cindy Adam bahwa Soekarno merasa tempat itu sangat pengap dan sangat lembab. Itu artinya sangat mengancam fisik. Dia bisa terkena paru-paru basah segala macam kan. Sehingga yang dilakukan Soekarno ketika masa istilahnya kalau habis jam makan para narapidana disuruh keluar gitu ya untuk sosialisasi di lapangan gitu. Yang lain mungkin bersenda gurau, ngobrol atau main olahraga atau apa.
Soekarno biasanya langsung lari ke tengah lapangan, mencari terik matahari, dia buka baju dan dia rebahan. Dia merasa bahwa tubuh saya kena matahari, supaya mengantisipasi situasi dalam sel yang sangat lembab. Dia tubuhnya gosong karena kena sinar matahari gitu loh. Terus cerita lain adalah yang juga ada kita temukan bukti-buktinya, foto-fotonya. Dia mengalami cukur gundul juga di penjara Sukamiskin. Soekarno kan nggak pernah gundul ya, orangnya kan parlente sekali gitu ya. Tapi di Sukamiskin dia cukur gundul. Dan satu lagi cerita menarik. Kehidupan di penjara zaman Bung Karno yang notabene kan 1930 itu ya nggak beda juga ternyata dengan, atau katakanlah tidak terlalu beda dengan penjara-penjara sekarang, karena waktu itu pun Soekarno sudah menghadapi perilaku napi yang mengalami istilahnya disorientasi seksual, LGBT atau konkretnya homo. Jadi Soekarno pernah didekati oleh narapidana bule, kebetulan bule orang Belanda mungkin ya, mungkin warga Belanda yang kan kita juga banyak Belanda ketika itu kan melakukan tindakan kriminal, kemudian di penjara masuk ke sana. Ternyata dia seorang homo. Jadi mendekati Soekarno, nanya-nanya baik-baik, pelan-pelan, lama-lama orientasinya akan menjurus hubungan sesama jenis. Itu Soekarno marah betul itu. Dari dulu berarti udah ada ya, Mas ya. Sudah ada. Oke. Nah, Soekarno ini kan juga di dalam di dalam penjara ini pasti tetap harus tahu info terupdate dari luar ya. Itu ada yang membantu nggak sih Mas dalam proses mendapatkan informasi bagaimana nih keadaan di luar di luar penjara, apakah baik, buruk, itu ada yang membantu? Ini sih baiknya topik terpisah nih Sa, karena ini ada yang menarik. Jadi Soekarno walaupun di dalam penjara itu dia tetap mengetahui pergerakan di luar. Nah itu ada sandi-sandi khusus tuh Nisa. Jadi di sini nanti ada masuk perannya istri kedua Bung Karno yang namanya Inggit Garnasi. Nah itu suka nengok membawa sinyal-sinyal lah, kode-kode lah, baik berupa makanan maupun buku-buku. Itu menarik, nanti kita bahas. Nah, tuh kan udah dikasih kisi-kisi nih. Jadi buat sahabat Soekarnois jangan sampai kelewatan episode selanjutnya yang akan membahas tentang sandi-sandi nih yang dibantu oleh sang istri ketika Bung Karno saat di penjara Sukamiskin. Buat kamu yang penasaran, yuk langsung nyalain lonceng notification. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Kalau mau nanya-nanya juga boleh banget, langsung aja komen di bawah sini ya. Jadi buat sahabat Soekarnois jangan sampai kelewatan episode selanjutnya. Anissa pamit, Mas Rosa juga pamit. Bye-bye.